kami yang ada di surga, saatnya tiba ya Tuhan. Biarlah Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus. Engkau ambil alih mulut bibir hamba-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu bagaimanapun kerasnya firman Tuhan, bagaimanapun apa yang firman Tuhan selalu ya dan amin. Selalu menunjukkan hal yang baik, hal yang benar. Oleh karena itu, siapkan hati kami, bersihkan hati kamu dari segala gangguan dunia. Konsentrasikan pikiran kami sehingga kembali pada pagi hari ini Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti firman Tuhan, untuk membuat kami makin dekat dan makin melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berbicaralah, kami semua yang ada di sini siap untuk mendengar dan mengerti firman-Mu yang ini. Haleluya, amin. Tema hari ini adalah The Work of the Holy Spirit. Pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya, pekerjaan atau ya, pekerjaan dari Roh Kudus. Saya akan menyinggung sedikit tentang Tritunggal. Karena kalau kita bicara tentang Roh Kudus adalah Allah. Allah. Ya. Sebagai orang Kristen kita percaya akan Allah Tritunggal. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Allah Tritunggal yang adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ingat saudara, kita tidak menyembah 3 Allah, tapi 1 Allah. Allah itu Esa, Allah itu tunggal, Allah itu 1, tetapi memiliki 3 pribadi. Sekali lagi, bukan Allahnya yang 3, tapi pribadinya yang 3. Dan salah satu pribadinya atau biasa disebut pribadi ilahi yang ketiga adalah Roh Kudus. Dan ini kita akan mendengarnya, saudara. Apa itu pribadi? Pribadi itu suatu sosok atau suatu oknum yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, saudara. Untuk menjelaskan apa itu pribadi, saya akan memberi contoh yang bukan pribadi. Kalau kita tahu yang bukan pribadi, maka kita akan tahu apa itu pribadi. Kadang-kadang menjelaskan ada baiknya, saudara, melihat dari opposite-nya, apa lawan katanya. Pohon itu meskipun benda hidup karena bisa tumbuh, saudara, karena bisa tumbuh, tetapi tidak bisa berpikir, tidak memiliki perasaan, dan tidak memiliki kehendak. Binatang juga bukan pribadi, saudara. Karena binatang tidak memiliki pikiran. Binatang hanya memiliki naluri atau insting. Sedangkan manusia jelas pribadi, saudara. Karena memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Demikian juga Roh Kudus, saudara. Roh Kudus juga pribadi. Ya, Roh Kudus pribadi. Nah, hari ini marilah kita merenungkan tentang langkah-langkah apa atau step-step apa saja yang dikerjakan Roh Kudus sehingga kita yang tadinya tidak percaya menjadi orang percaya. Bukan saja percaya, tapi kita juga menjadi milik Allah. Si setan tidak bisa macam-macam sama kita. Kalaupun mau apa-apa dia harus meminta izin kepada pemilik kita, yaitu Allah. Dia harus minta izin dulu kepada Allah yang adalah pemilik kita. Kemudian Roh Kudus memperbarui hidup kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita. Kita diperbarui terus. Sehingga kita makin serupa dengan Yesus. Jadi yang pertama, setelah Roh Kudus turun, apa yang Roh Kudus kerjakan untuk kita? Yang pertama yang Roh Kudus kerjakan adalah melahirbarukan kita.
melahir kembali kita. Dulu pengertian saya, karena saya percaya Yesus, maka saya dilahirkan kembali. Roh Kudus melahirbarukan saya. Artinya saya percaya Yesus dulu, baru saya dilahirkan kembali. Tapi pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, pendapat saya berubah. Karena harus sesuai, cocok dengan firman Tuhan. Ya. Pendapat saya berubah, bukan percaya Yesus dulu, tapi Roh Kudus melahirbarukan saya dahulu. Kemudian saya mendengar Injil Kristus dan Roh Kudus menganugerahkan iman kepada saya. Iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebelum kita percaya Tuhan, kita harus mendengar dulu Injil Kristus. Ya, Injil Kristus kita harus mendengar. Ingat saudara, ayat firman Tuhan tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan artinya ada sesuatu tafsiran kita yang salah. Jadi kita orang percaya mengalami dua kelahiran. Kita dilahirkan ibu kita. Karena tidak mungkin, mana mungkin kita melahirkan diri kita sendiri. Enggak bisa saudara. Kita tidak bisa melahirkan diri sendiri. Ibu kita yang melahirkan kita. Itu yang pertama saudara. Kemudian kita dilahirkan kembali atau lahir baru oleh Roh Kudus. Lahir baru itu disebut juga dilahirkan kembali. Diberi hidup kembali atau lahir baru. Diberi hidup kembali. Loh, memangnya kita sudah mati gitu? Sehingga harus dilahirkan kembali? Dilahirkan. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Mengapa kita harus lahir baru? Karena dari dulu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebenarnya kita sudah mati. Dan orang mati diapa-apakan juga tidak ada responnya. Namanya juga mati, saudara. Karena sudah mati. Istilah Sunda mah dikelek-ketek juga tidak ketawa, saudara. Dicubit juga tidak sakit. Namanya juga orang mati, ya. Tidak ada respon. Sekali lagi karena sudah mati. Buktinya apa? Ayat apa Pak Lukas yang dipergunakan sampai kita harus dilahirkan kembali karena kita sudah mati? Dalam Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu sudah mati. Sebenarnya semua orang sudah mati karena semua orang telah berdosa. Mati dalam arti putus hubungan dengan Allah. Atau mati rohaninya, bukan tubuhnya yang mati. Rasul Paulus berkata, karena semua orang telah jatuh dalam dosa, maka semua orang sudah mati. Saudara ingat peristiwa Adam dan Hawa? Dimulai waktu mereka melanggar perintah Allah. Waktu mereka jatuh dalam dosa karena mereka makan buah yang dilarang Allah untuk dimakan. Mereka mati. Saudara. Mereka mati rohaninya. Mereka mati. Dalam Kejadian 3 ayat 3 dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dan Adam Hawa memakan buah itu. Seperti Allah katakan, maka kamu akan mati. Sekali lagi saudara, mati di sini berarti putus hubungan dengan Allah. Atau mati secara rohani. Manusianya sih, yaitu Adam dan Hawa, masih hidup. Jantungnya masih berdetak, masih berdegup. Tetapi rohaninya sudah mati. Orang yang sudah mati rohaninya tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak akan bisa dinasehati. Tidak akan bisa ditegur karena sudah mati. Misalnya saudara, kamu tuh harus ke gereja. Kamu tuh harus mendengar firman Tuhan sehingga kamu akan mengalami hidup yang sebenarnya. Hidup yang damai dan sejahtera. Tapi karena kamu mati, maka tidak bisa merespon. Karena orang mati tidak bisa memberikan respon. Bukankah firman Tuhan itu adalah kompas bagi kehidupan kita? Artinya selalu menunjukkan ke arah yang benar.
Sehingga hidup kita tidak akan pernah salah arah. Selama kita mentaati kompas, yaitu firman Tuhan. Tapi bagaimana kita mentaati firman Tuhan? Karena pada dasarnya kita sudah mati. Dan orang mati tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Artinya dulu kita adalah mayat-mayat rohani. Zombie kalau istilah sekarang. Ketika kita dinasihati hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Atau masuk kuping kiri, mental lagi, keluar. Nggak ada yang masuk. Namanya juga orang mati. Tidak akan bisa memberi respon. Bagaimana agar kita bisa memberikan respon? Bagaimana? Ya perlu dihidupkan terlebih dahulu. Jadi pertama-tama perlu dihidupkan. Karena kita sudah mati. Perlu diberi hidup baru dahulu. Atau dilahirkan kembali. Dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yaitu menghidupkan kita kembali. Rohaninya yang sudah mati dihidupkan kembali. Itulah yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus terhadap kita. Menghidupkan kita kembali. Kita yang sudah mati dihidupkan kembali. Diberi hidup baru agar kita bisa memberikan respon. Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 5-7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan yang dilahirkan atau menghidupkan kita kembali adalah pekerjaan Roh Kudus. Atau the work of the Holy Spirit. Jadi pada waktu itu Yesus sedang berbicara tentang karya Roh Kudus. Tentang pekerjaan Roh Kudus. Supaya kita bisa berespon, kita harus dihidupkan dulu. Saudara. Harus dilahirkan kembali, barulah kita bisa merespon. Jadi saudara, perlu saudara ketahui, perlu saudara sadari bahwa lahir baru itu tidak sama dengan pertobatan. Perlu saudara sadari bahwa lahir baru itu tidak sama dengan beriman. Tidak sama. Tidak sama. Sebelum pertobatan, sebelum beriman, kita harus lahir baru. Atau lahir baru harus terjadi. Harus terjadi, saudara. Karena tanpa lahir baru dulu, orang tidak mungkin beriman. Bagaimana mungkin orang menjadi beriman kalau orang itu sudah mati? Jadi orang itu harus dihidupkan dulu. Lahir baru dulu. Karena orang mati tidak memiliki respon. Karena orang mati tidak bisa mendengar. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana dia bisa mendengar, saudara, kalau belum dibangkitkan kembali, kalau dilahirkan kembali? Karena kita bisa beriman, karena apa? Karena dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak mendengar firman Kristus, kita tidak mungkin beriman. Itu perkataan Alkitab, saudara. Saya baca sekali lagi. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran adalah suatu respon dari orang yang bukan mati. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dilahir barukan dulu. Baru beriman. Bukan beriman dulu baru lahir baru. Saudara. Karena untuk beriman kita harus mendengar firman Yesus Kristus. Oleh firman Kristus. Bagaimana mungkin kita beriman? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Orang mati itu tidak bisa mendengar. Sekali lagi, kita beriman setelah kita mendengar firman. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kita mendengar firman, yaitu firman Kristus. Kita mendengar setelah kita memiliki respon. Kalau kita masih mati, kita nggak akan mulai respon. Setelah kita dilahirkan baru atau dilahirkan kembali.
Jadi kita harus dilahirkan kembali supaya kita bisa berespon. Dan Alkitab berkata, iman itu timbul dari pendengaran, dari respon kamu. Kalau dia tidak berespon, bagaimana mungkin dia bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang kedua, saudara, Roh Kudus melahirbarukan kita dulu. Setelah melahirkan baru, kita harus mendengar firman Yesus Kristus. Dan dari pendengaran akan firman Yesus, mendengar firman Yesus Kristus, barulah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Langkah kedua, Roh Kudus bersaksi bersama pemberita Injil. Ingat saudara, kita percaya kepada Yesus Tuhan setelah kita mendengar firman Yesus Kristus. Kalau kita belum mendengar, Alkitab berkata, karena pendengaran akan firman Yesus, maka kamu beriman. Jadi yang kedua, saudara, Roh Kudus bersaksi bersama pemberita Injil. Setelah kita dibangkitkan kembali, saudara, barulah kita bisa percaya. Tapi percaya pun harus mendengar firman Yesus Kristus. Memang kita sudah lahir baru, tapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Kita harus melanjutkannya, melangkah ke step kedua, yaitu mendengar Injil. Karena firman Tuhan belum dijadikan buku saat itu, yaitu Alkitab. Tetapi sekarang bukan saja kita mendengar, tapi kita juga bisa membaca dan merenungkan Injil. Zaman dulu Alkitab belum ada, saudara. Jadi saat saya mendengar firman Tuhan selalu dari pendengaran. Sebelum kita lahir baru, kita tidak ada respon terhadap Injil. Karena waktu itu kita mati. Kita mati rohani. Mana mungkin kita berespon? Orang mati tidak bisa berespon. Tapi setelah kita dilahirkan kembali, kita mulai berespon dan kita mulai merenungkan Injil yang kita dengar atau yang kita baca. Karena kita sekarang bukan mayat rohani lagi. Roh Kudus akan mempertemukan kita dengan pemberita Injil. Caranya dengan berbagai cara. Mungkin pemberita Injil itu teman kita. Dan teman kita akan menceritakan tentang Injil Yesus Kristus. Atau teman kita akan menceritakan tentang Injil. Atau teman kita akan mengajak kita ke gereja. Dan di sana kita mendengar khotbah dari hamba Tuhan tentang Injil. Yaitu kabar kesukaan yang terbesar. Mengapa yang disebut terbesar? Karena tidak ada lagi kabar yang lebih besar daripada kabar Injil. Injil adalah kabar keselamatan kekal. Kita yang seharusnya mengalami hukuman kekal di neraka, sekarang justru sebaliknya mengalami kehidupan kekal di sorga. Setelah kita mendengar dan mengerti tentang Injil. Mendengar dan mengerti. Barulah kita beriman. Allah itu maha adil. Jadi yang bersalah, yang melanggar, yang berdosa harus dihukum. Itulah sebabnya Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Allah. Tapi Allah juga maha kasih. Kasihnya bersedia berkorban. Menderita mati di atas kayu salib. Menggantikan kita untuk menebus dosa kita. Jadi kesimpulannya. Kematian Yesus di atas kayu salib mempertemukan kasih Allah dan keadilan Allah. Di hadapan Allah, setiap kita telah berdosa. Berarti, di hadapan Allah setiap kita telah berdosa berarti kita berhutang kepada Allah. Dan hutang itu harus dibayar. Namanya juga hutang, saudara. Puji Tuhan, Yesus telah membayar lunas setiap hutang dosa kita kepada Allah. Dengan mati di atas kayu salib. Kita tahu upah dosa itu maut atau kematian. Itulah sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib untuk membayar hutang dosa kita. Hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa satu-satunya? Karena Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang sanggup menggenapi hukum Taurat.
Coba saudara pikirkan, bagaimana mungkin seorang yang berdosa dapat menjadi juru selamat, sedangkan dirinya sendiri berdosa? Gak mungkin, saudara. Gak mungkin dia jadi juru selamat, karena dirinya sendiri berdosa. Jadi Yesus adalah 100% Tuhan, karena Tuhan tidak bisa berdosa. Tapi Yesus juga 100% manusia, darahnya menebus setiap dosa orang percaya. Alkitab berkata, darah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Jadi bukan darah binatang, bukan darah anak domba yang bisa menebus dosa manusia, tapi darah anak domba Allah, yaitu Yesus yang bisa menebus manusia berdosa. Pada waktu si pemberita Injil memberitakan Injil kepada saudara, jangan berpikir hanya si pemberita Injil saja, hanya seorang saja yang memberitakannya. Tidak, dia tidak seorang waktu kita memberitakan Injil. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di balik pemberitaan Injil. Jadi Roh Kudus bekerja pada si pemberita Injil, tetapi Roh Kudus juga bekerja dalam hati orang yang menerima pemberitaan Injil. Itulah sebabnya suatu saat Yesus melarang para muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Dan ia berkata, nantikanlah janji Bapa. Janji apa, saudara? Janji akan turunnya Roh Kudus dan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kisah 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis. Yohanes membaptis dengan air, artinya disebut baptisan pertobatan. Harus pakai air. Dipercik dan diselam harus pakai air. Sedangkan kita di sini mengakui baptisan selam, saudara. Tidak boleh pakai pasir. Dulu ada orang pakai pasir, saudara. Karena apa? Karena di Arab susah sungai. Ya, orang membaptis dengan pasir karena susah sekali cari sungai untuk membaptis. Ada juga yang membaptis dengan bendera, saudara. Seperti gereja Bala Keselamatan. Tetapi saya punya teman di sana, saudara. Meskipun mereka sendiri berkata kita tidak membaptis dengan bendera, bukankah kita sekarang dibaptis Yesus dengan Roh Kudus? Bendera itu hanya menunjukkan kita sekarang menjadi bala tentara Kristus. Bagi orang agama lain berkata bahwa oh dia membaptis pakai, karena dia tidak membaptis pakai air. Karena dia bilang, kan Yesus berkata, Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Ya, bendera hanya menyatakan bala prajurit, bala tentara. Jadi bala keselamatan itu singkatan dari bala tentara. Bala itu artinya bala tentara. Tetapi baptisan pertobatan tanpa memakai air, maka baptisan itu menjadi tidak sah. Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Membaptis dengan air artinya menenggelamkan dalam air. Membaptis dengan Roh Kudus artinya menenggelamkan dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sendiri dia tidak membaptis. Dia tidak membaptis. Roh Kudus tidak membaptis. Jadi Roh Kudus sendiri dia tidak membaptis. Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada para muridnya dalam Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi jangan memberitakan Injil sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Perkataan Yesus ini diucapkan sebelum Yesus naik ke sorga. Yesus berkata, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun atasmu. Dan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta dalam rupa lidah api. Dan murid-murid Yesus menerima kuasa Roh Kudus. Dan sesudah itu barulah mereka meninggalkan Yerusalem dan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Setelah dia menerima Roh Kudus. Apa ciri utama setelah Roh Kudus turun? Apa glosolali? Bahasa lidah? Saya sendiri kurang setuju.
Glossolalia hanyalah salah satu ciri, bukan ciri yang utama, tapi ciri yang terutama. Kalau kita lihat Alkitab adalah keberanian. Saudara. Dari murid-murid yang sebelumnya begitu penakut, Petrus saja sampai sumpah-sumpah menyangkal, dia takut. Menjadi pemberita dia sangat berani. Itu yang paling kontras saya lihat. Saudara. Orang yang penakut, tahu-tahu jadi beraninya setengah mati. Setelah Roh Kudus turun. Kematian para rasul yaitu murid-murid Yesus sangat mengerikan. Tapi mereka tidak takut mati. Tidak takut mati. Saudara tahu ada rasul yang ditarik oleh 5 kuda di kiri, 5 kuda di kanan. Kudanya dipecut sampai tulangnya semua copot. Tapi mereka tetap memberitakan Injil. Bayangkan dari orang penakut menjadi orang yang begitu berani. Saudara. Itu ciri khas utama dari Roh Kudus. Ya, belum lagi ada yang digoreng lah. Ya, belum lagi ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Belum lagi ada orang yang disalib, tapi salibnya bentuknya kali, saudara. Ya, banyak. Persoalannya satu, saudara. Kenapa mereka begitu berani? Kenapa mereka tidak kapok? Kenapa mereka tidak takut? Karena kuasa Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah turun. Ya. Kecuali satu, Rasul Yohanes yang tidak mati-mati. Saudara. Dia juga dibunuh tapi tidak mati-mati. Ya. Menurut sejarah gereja, meskipun Yohanes sudah digoreng hidup-hidup. Bayangkan saudara. Dia dihukum persis seperti apa? Pisang goreng. Cuman ini pisang goreng raksasa. Saudara. Tapi nggak mati-mati saudara. Ya, digoreng hidup-hidup. Menurut sejarah gereja. Kemudian Rasul Yohanes, kemudian Rasul Yohanes yang gak mati-mati dibuang ke Pulau Patmos dan di sanalah ia menulis kitab Wahyu. Jadi ya dugaan saya, kenapa Tuhan tidak mengizinkan Yohanes mati? Karena Yohanes masih mempunyai tugas untuk menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Yang ketiga, jadi kita percaya setelah kita mendengar Injil Kristus. Artinya sebelum kita mendengar Injil Kristus, kita belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi untuk percaya, untuk berespon, dia harus dilahirkan kembali. Karena apa? Alkitab berkata, semua orang sudah berdosa, semua orang sudah mati. Jadi harus dihidupkan dahulu oleh Roh Kudus. Yang ketiga, step yang ketiga. Jadi kalau kita lihat step pertama apa? Kayak tangga, saudara, naik. Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa. Jadi Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa setelah yang kedua. Setelah kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Setelah kita berespon pada Injil. Setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus membuat kita sadar bahwa kita semua itu orang berdosa. Step ketiga. Membuat kita insaf. Sadar setelah kita berbuat dosa akan ada penghakiman dan penghukuman Allah. Dan kita mulai menyesali perbuatan dosa kita. Menyadari bahwa kita akan menerima penghukuman dari Allah. Upah dari dosa itu adalah maut, kematian, dan penderitaan kekal di neraka. Roh Kudus telah menginsafkan kita akan segala perbuatan dosa kita. Dan puji Tuhan, kita percaya kepada Yesus yang menggantikan kita untuk menebus dosa kita. Darahnya tercurah, darahnya menyucikan kita. Dan step keempat, tangga yang keempat. Yang keempat, Roh Kudus memeteraikan kita. Roh Kudus memeteraikan kita. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran
yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ketika kamu percaya karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Gimana kita bisa percaya? Alkitab berkata setelah kita mendengar firman kebenaran, firman Yesus Kristus. Jadi sebelum kita mendengar firman Yesus Kristus, kita tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kamu percaya, setelah kamu mendengar firman kebenaran, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Memeteraikan adalah tanda jaminan. Tanda jaminan kepemilikan seseorang. Misalnya, saya memiliki kuda, sapi, dan kerbau. Maka saya cap dengan huruf LL. Ya, cap huruf LL. Apa itu LL? Luntang lantung, saudara? Bukan. Maksud saya Lukas Laswardi, saudara. Ya, dicap Lukas Laswardi, LL. Artinya binatang itu, kuda itu, dan kerbau yang ada cap LL, seluruh orang tahu itu milik Lukas Laswardi. Ada capnya. Jadi milik, saudara. Kalau saudara pernah nonton film cowboy, di pangkal paha kuda dicap pakai besi panas. Besinya saudara dipanasin sampai merah. Terus dicap ke pahanya sampai kudanya jingkrak-jingkrak. Dan cap itu tidak bisa copot. Saudara. Cap itu selalu ada karena tidak bisa lepas. Ya. Tanda itu tidak dapat dihapus. Tanda kepemilikan seseorang. Kita sebagai orang percaya dimeteraikan atau istilah dulu dicap dengan Roh Kudus. Tanda kita adalah milik Allah. Tanda milik Allah. Kalau saya ngomong tentang milik Allah, saya ingat satu orang pujangga Rusia yang paling terkenal. Namanya Anton Chekhov. Dia bukan terkenal aja di Rusia, tapi terkenal di seluruh dunia. Dia bercerita tentang kemunafikan manusia. Ya. Suatu saat di Rusia, ada orang yang digigit anjing. Maka anjingnya ditangkap dan semua penduduk di sana berkata, anjing itu harus dibunuh. Masa anjing itu berkeliaran di jalan, dan menggigit orang. Itu kan bahaya. Ini baru satu, belum yang lain. Wah, harus dibunuh. Pada waktu semua udah ngambil batu untuk membunuh. Tiba-tiba seorang berkata, nanti dulu. Kalau enggak salah, anjing ini milik Jenderal si A. Saudara tahu Jenderal si A? Jenderal yang kejam, saudara. Kalau ada orang yang salah, dikirim ke Siberia, yang dimana di sana dinginnya minus 40 derajat. Saudara. Ya. Siapa yang berani, saudara? Anjing itu milik si Jenderal. Gak berani. Akhirnya orang-orang berkata, bukan anjingnya yang salah kalau gitu, orangnya yang salah. Bayangin dia jalan meleng, diinjek kaki, anjingnya digigit katanya. Ya, jangan gitulah. Ada orang yang lewat, betisnya dideketin ke mulutnya, ya digigit. Jadi salah siapa? Salah orang katanya. Ya, salah orang. Tapi setelah tahu anjing itu miliknya. Nah, dia bilang, ya salah orangnya, bukan salah anjingnya. Anjing kercicing diinjek, saudara. Ya nggak ngegel katanya. Jadi salah orangnya. Semua diam, saudara. Jadi sekarang salah orangnya, saudara. Anjing tidak jadi dibunuh. Nggak lama lagi ada orang berkata, iya, katanya ya. Si Jenderal mah katanya ya, sayang sama binatang. Saya lihat mata kepala sendiri. Ya, dia lagi ngusap kepala anjing. Dia sayang. Jadi yang salah tuh orangnya, bukan anjingnya. Nanti nggak lama lagi, yang salah tuh anjingnya, bukan orang. Bayangkan kalau digigit kaki yang lain terus orang. Kenapa mereka berdebat sampai kayak gitu? Selalu cari alasan. Karena dia tahu betapa pentingnya pemilik anjing itu. Kalau benar anjing itu milik si Jenderal, siapa yang berani berkutik? Siapa yang berani mengganggu anjing itu? Betapa penting pemilik anjing itu. Demikian juga kita, saudara. Betapa pentingnya kita tuh milik Allah.
Tidak ada satupun yang berani mengganggu kita. Bahkan si setan pun berpikir 1000 kali untuk mengganggu kita. Kalau dia mau mengganggu, persis seperti Ayub, dia minta izin dulu kepada Tuhan. Boleh enggak saya ganggu? Gak ada. Dan ingat, poin keempat tadi berkata, setelah kita dihidupkan kembali, setelah kita percaya Yesus, setelah kita percaya, kita insaf betapa jeleknya dosa, betapa jahatnya dosa. Setelah itu terjadi yang keempat, kita adalah milik Allah. Bayangkan, pula bukan milik si jenderal itu, tapi milik Allah pencipta dan langit dan bumi. Tidak seorang pun yang bisa mengganggu kita. Paling-paling si setan membujuk kita, nggak bisa merasa. Nah, ya setelah kita jadi milik Allah, mana gambarnya? Kita sudah sampai ke poin keempat. Kelima, saudara, Roh Kudus bekerja terus. Kelima, Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita. Saya ingat pada waktu saya Dewi Sartika. Karena dulu mah gereja teh hanya Dewi Sartika, saudara. Ada pujian, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku percaya. Kenapa, saudara? Kenapa? Itu karena pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur. Pokoknya Roh Kudus adalah Tuhan dan sahabat kita. Dialah yang memperbaharui kehidupan kita hari demi hari. Sampai kita mati. Roh Kudus terus memproses kita. Yang kelima. Jadi kira-kira kerjanya Roh Kudus dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti tangga. Kesimpulannya. Pertama, Roh Kudus melahirbarukan kita. Kalau Roh Kudus tidak melahirkan baru kita, bagaimana kita mendengar tentang Injil Yesus Kristus? Harus dibangkitkan dulu. Harus dilahirbarukan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Roh Kudus melahirbarukan kita, barulah kita mendengar firman Kristus dan kita percaya. Jadi step kedua, kita percaya. Bersama pemberita Injil itu Roh Kudus bekerja sama dan kita menjadi percaya. Yang ketiga, setelah kita percaya, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Betapa buruknya kamu kalau Yesus tidak mati buat kita. Diinsafkan. Setelah kita diinsafkan, kita percaya Tuhan Yesus. Sebelumnya kita dilahirkan baru. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu. Karena ini milikku. Si setan pun harus minta Injil. Minta izin kepada Allah. Kalau berani mengganggu kita. Jadi saudara, jangan takut saudara kalau lewat kuburan. Ya, biasa orang situ, di sini hebat. Tapi lewat kuburan, jalannya jadi cepat pisan. Saudara. Cepat pisan. Siun. Bukan kita takut sama kuburan, bukan kita takut sama setan. Menurut saya yang lebih banyak setan di mana, saudara? Di gereja daripada di kuburan. Karena setan selalu berusaha. Begitu mendengar firman Tuhan, dia berusaha supaya jangan mendengar firman Tuhan. Ya, di mana ada gandum, di situ ada lalang. Ya, kita dimetaikan sehingga si setan pun tahu dia milik Allah. Jangan benar-benar mengganggu. Persis seperti orang Rusia. Jangan ganggu-ganggu anjing itu. Anjing itu milik si jenderal. Kita bukan si jenderal, saudara. Pencipta langit dan bumi. Dan yang kelima, Roh Kudus selalu memperbaharui kita melalui kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur yang terus menyempurnakan kita hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan, sampai akhir hidup kita disempurnakan. Bebaskan kita. Itulah step dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya, menjadi orang milik Allah. Dan Roh Kudus terus memperbaharui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman Tuhan kau meteraikan di dalam hati kami. Kau cap di dalam hati kami. Sehingga tidak ada bisa juga yang menghapus cap itu. Karena kita tahu kita adalah milik Allah. Dan tidak ada sesuatu kuasa yang berani menggugat segala sesuatu yang menjadi milik Allah. Dan Roh Kudus akan memperbaharui kehidupan kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita. Kita disempurnakan terus, sampai mirip dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah kita tahu bahwa dilahirkan dahulu. Setelah itu mendengar firman Kristus yang membuat kita percaya. Itulah stepnya. Tapi seringkali dari kecil hamba-Mu pun berprinsip. Kita percaya dulu. Meskipun kita tidak mendengar firman Kristus. Dan lewat percaya dilahirkan baru. Kalau kita membaca firman Tuhan membuktikan kita dilahirkan baru kan. Setelah itu barulah kita percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami memiliki kebenaran Alkitab ini. Kami tahu yang benar. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan turut serta. Sehingga perjamuan kudus bisa berjalan dengan baik. Perjamuan kudus menyadarkan kami Yesus telah